Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi Bapak dan Ibu semua. Kita akan membahas mengenai beberapa kabar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa. Dan ini ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pensiunan PNS di seluruh tanah air. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, kabar pertama yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa itu adalah terkait dengan posisi APBN Indonesia pada saat ini. Kabar yang disampaikan oleh beliau itu nanti akan sangat berkaitan atau berhubungan erat dengan nasib para pensiunan PNS di seluruh tanah air dan juga para PNS aktif serta ASN aktif. Jadi kemarin Pak Purbaya itu sudah menyampaikan tentang postur APBN dan kondisi APBN yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ternyata sampai akhir Maret 2026 ini APBN Indonesia itu mengalami defisit sebesar 240,1 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto. Defisit APBN yang terjadi per tanggal 31 Maret 2026 itu meningkat dari defisit pada akhir Maret tahun 2025 lalu. Jadi saat itu defisitnya itu adalah 99,8 triliun atau setara 0,41 dari produk domestik bruto. Nah, Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah kondisi APBN yang dimiliki oleh Indonesia. Sekali lagi, nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana kira-kira nasib untuk para pensiunan PNS, karena ini ada kabar gembira yang disampaikan oleh Pak Purbaya untuk para pensiunan PNS dan juga PNS aktif atau ASN aktif. Tapi kita selesaikan dulu mengenai APBN ya Bapak dan Ibu semua. Jadi di postur APBN sendiri itu berdasarkan keterangan atau laporan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa, penerimaan pajak itu masih menjadi motor utama. Realisasinya itu sebesar 462,7 triliun atau setara 17,2% dari target. Nah, angka sebesar 462,7 triliun itu tumbuh 14,3% sebesar atau secara year on year atau YOY. Secara lebih terperinci atau spesifik lagi, penerimaan pajak itu mencapai 394,8 triliun atau 16,7% dari target APBN dan lonjakannya itu sangat signifikan karena mencapai 20,7%. Bapak dan Ibu semua, tadi adalah kondisi APBN, kemudian dari mana sumber-sumber APBN sendiri, dan ternyata pajak itu masih menjadi motor utama atau penggerak atau kontributor utama dari APBN kita. Kalau kita berbicara tentang kenapa kok pajak masih menjadi motor utama atau penggerak atau kontributor utama terhadap APBN, ya memang pemerintah itu kan menjadikan pajak sebagai sektor utama untuk menggenjot penerimaan negara. Kita kan tiap hari itu tidak lepas dari pajak. Misalnya kita beli pulsa itu juga ada pajaknya, kemudian kita beli makanan itu ada pajaknya, kita beli minuman juga ada pajaknya, dan lain sebagainya. Itu artinya apapun yang kita gunakan dalam keseharian kehidupan sehari-hari itu kan memang sudah ada pajaknya. Selain pajak pertambahan nilai kan juga ada pajak penghasilan, itu artinya pendapatan kita atau pendapatan Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS dan juga PNS aktif atau ASN aktif itu kan juga ada PPh-nya sendiri. Nah, PPh itu yang akhirnya menjadi salah satu komponen dari penerimaan pajak yang ada di dalam APBN. Kabar lain yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini adalah kabar yang sangat menggembirakan ya Bapak dan Ibu semua. Karena apa? Ini berkaitan dengan gaji untuk pensiunan PNS, kemudian gaji untuk PNS aktif, kemudian ASN aktif seperti anggota TNI, Polri, dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua bahwa informasi mengenai gaji dari Pak Purbaya itu bukan tentang kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Tapi ini adalah
tentang gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS, kemudian untuk para PNS aktif, kemudian ASN aktif di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu semua, Pak Purbaya itu sudah memastikan bahwa gaji ke-13 itu akan dicairkan. Nah, beliau itu menyatakan bahwa nanti itu pasti gaji ke-13 itu akan keluar. Pernyataan itu disampaikan oleh Pak Purbaya itu beberapa hari kemarin ketika beliau itu juga melaporkan tentang kondisi APBN di Indonesia. Bapak dan Ibu semua, kenapa ini menjadi kabar yang sangat melegakan? Karena itu artinya sudah ada beberapa pondasi dari kepastian untuk pencairan gaji ke-13. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pembagian atau pencairan THR, itu kan Menteri Pak Airlangga Hartarto itu sudah memastikan bahwa gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS itu akan dicairkan paling lambat di bulan Juni. Nah, Pak Purbaya itu juga memastikan bahwa untuk gaji ke-13 itu juga akan dicairkan di bulan Juni. Itu artinya Bapak dan Ibu semua tidak perlu khawatir karena sudah ada kepastian dari pemerintah atau dari pemangku kebijakan bahwa gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS, kemudian untuk PNS aktif, ASN aktif, itu sudah pasti akan dicairkan. Kenapa gaji ke-13 itu menjadi sangat penting bagi para pensiunan PNS, kemudian PNS aktif, kemudian ASN aktif? Karena tentu saja pemberian atau pencairan gaji ke-13 itu akan membantu meningkatkan mereka untuk membiayai pendidikan anak. Karena pada prinsipnya atau pada dasarnya gaji ke-13 itu kan merupakan realisasi dari pemerintah untuk membantu para PNS aktif, kemudian ASN aktif atau PNS aktif yang masih memiliki anak dan harus membiayai pendidikan anak. Nah, makanya dicairkan di bulan Juni yang bertepatan dengan tahun ajaran baru, dengan harapan para pensiunan PNS, kemudian ASN aktif atau PNS aktif itu memiliki uang yang lebih untuk membayar berbagai kebutuhan terkait dengan biaya pendidikan anak. Pertimbangan atau manfaat lain dari pencairan atau realisasi gaji ke-13 itu juga akan menjadi penopang ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026 ini. Nah, hal itu kan juga sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto beberapa waktu yang lalu. Jadi saat itu beliau itu kan menyatakan bahwa kebijakan fiskal itu akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 yang sebesar 5,4%. Selain itu juga menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu semua, dari keterangan atau dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Airlangga, sekali lagi ini tentu menjadi kabar yang sangat baik ya Bapak dan Ibu semua, tapi perlu ditegaskan bahwa hal yang disampaikan atau kabar baik yang diungkapkan oleh Pak Purbaya dan juga Pak Airlangga itu adalah gaji ke-13. Sementara kalau kita berbicara tentang kenaikan gaji atau rapelan gaji untuk para pensiunan PNS atau untuk PNS aktif serta ASN aktif, sampai saat ini itu kan memang belum ada. Saya tidak akan bosan-bosan meminta kepada Bapak dan Ibu semua untuk lebih berhati-hati jika menonton konten yang menyatakan bahwa rapelan gaji akan dicairkan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, atau rapelan gaji sudah mulai dicairkan secara bertahap atau dicicil oleh pemerintah ya Bapak dan Ibu semua. Karena apa? Sudah bisa dipastikan konten tersebut adalah konten hoax dan tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Konten lain yang juga harus diwaspadai oleh Bapak dan Ibu semua itu adalah berkaitan dengan kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Saat ini itu kan memang ada sangat banyak konten yang menyatakan bahwa pensiunan PNS itu akan mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Bahkan ada juga konten yang menyebut bahwa kenaikan gaji itu tinggal menunggu waktu.
Bapak dan Ibu semua, kalau melihat konten-konten seperti itu, mendingan tidak usah ditonton. Karena apa? PT Taspen ini sudah berulang kali menyatakan sampai saat ini belum ada regulasi terkait dengan kenaikan gaji atau rapelan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Itu artinya berbagai konten itu kan bisa dikatakan sebagai konten yang menipu, dan tentu saja memang harus diakui ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya percaya dengan konten-konten seperti itu. Konten-konten seperti itu memang sekali lagi terlihat sangat mirip atau sangat meyakinkan karena menggunakan gambar, video, ataupun suara dari Pak Purbaya Yudisadewa ataupun Pak Prabowo Subianto. Tapi perlu dicatat Bapak dan Ibu semua, konten-konten itu adalah konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan memang dibuat sedemikian mirip dengan Pak Purbaya atau dengan Pak Prabowo, dengan tujuan adalah untuk menarik perhatian dari pensiunan PNS agar menonton konten tersebut. Masalahnya adalah konten-konten isi di dalam konten itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Bapak dan Ibu semua kalau percaya dengan konten seperti itu ya akan ditipu mentah-mentah dan akan kecewa, karena kalau Bapak dan Ibu semua berulang kali ngecek saldo rekening ya tentu saja tidak ada tambahan gaji atau rapelan gaji atau kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Nah, tapi untuk gaji ke-13 ini merupakan sebuah hal yang sangat positif karena Pak Purbaya itu sudah memastikan gaji ke-13 itu pasti cair atau pasti direalisasikan oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, untuk tanggalnya sendiri memang tidak diungkap, tapi minimal para pensiunan PNS dan juga PNS aktif serta ASN aktif itu sudah memiliki pegangan bahwa di bulan Juni besok gaji ke-13 itu akan dicairkan dan mereka itu akan mendapatkan rezeki dari negara atau dari pemerintah. Tentu saja harapannya adalah dengan pemberian gaji ke-13 itu akan membantu para pensiunan PNS yang masih memiliki anak untuk membiayai pendidikan anak. Kemudian juga yang tidak kalah penting itu adalah menjadi gini, bahwa gaji ke-13 itu kan merupakan rutinitas yang diberikan oleh negara atau oleh pemerintah. Harapannya juga biar tidak ada lagi ketidaksinkronan terkait pencairan gaji ke-13. Kenapa saya menyoroti ketidaksinkronan? Karena ya kita perlu berkaca dari pencairan THR menjelang Lebaran 2026 yang lalu. Jadi saat itu kan kita sama-sama tahu bahwa Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto itu menyatakan gaji THR itu sudah mulai dicairkan, tapi di sisi lain ternyata PT Taspen itu belum menerima regulasi atau belum mendapatkan peraturan dari negara atau dari pemerintah, sehingga ya hal itu membuat kesimpang siuran. Semoga saja nanti pencairan gaji ke-13 itu tidak mengalami kesimpang siuran, karena kalau terjadi ketidakkekompakan antara lembaga negara atau pemangku kebijakan yang akan merasakan kerugian atau mendapatkan efek negatif itu tentu saja para PNS aktif, kemudian ASN aktif, dan juga pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Makanya kita berharap nanti ada sinkron yang baik antara PT Taspen dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana mengenai kepastian pencairan gaji ke-13? Silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan juga silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan sumber validnya. Dan juga nanti akan saya carikan referensi yang bisa dipercaya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.